mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, kali ini gue akan menghilangkan rasa kangen kalian sebab dengan adanya beliau. Gue tahu beberapa dari kalian kangen sama beliau kan? Winda Basukernes. Oke, tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini dibuka dengan seorang bapak-bapak bernama Sopian yang menjabat sebagai pengangguran rumah tangga sebab istrinya capek-capek kerja, ia cuma bisa baca koran sambil menjawab teka-teki silang. Akangmu ini bukannya nggak mau kerja, Ran, tapi nggak ada kerja yang cocok buat Akang. Nah, denger tuh guys, kebiasaan para member Wakanda, cari kerja pilih-pilih, ya minimal ditambang timah lah ya. Mendengar bacotan Sopian, istrinya bernama Rani langsung surrender dari sana daripada adu cangkem yang berujung mengatakan cerai. Belagu kamu, baru jadi bidan kampung aja udah belagu. Buset guys, bidan kampung, padahal job istrinya idaman. Halo dek. Dan dengan berbekal sepeda ontel peninggalan Sipa, Rani pun menyapa para fansnya yang sedang menggibah terutama emak berbaju warna merah ini. Hello guys. Dari mukanya aja udah kelihatan tukang gibah cuy. Nah, siang harinya Sopian pun kembali melamar kerja sampai tak sengaja menabrak teman semasa masih dalam kandungan bernama Fahmi yang kedatangannya ke kampung sana untuk membangun pabrik dan sedang healing mencari lahan strategis. Dimana kebetulan karena ketemu Sopian, kini Fahmi melimpahkan tugas tersebut ke temannya dengan iming-iming bagi hasil plus boleh lamar kerja tanpa surat lamaran dan pastinya keterima. Ya biasalah, orang dalam. Alhasil mendengar itu Sopian langsung menanyakan ke para minion kampung info-info tanah murah di sekitaran sana anti kena gusur proyek pemerintah. Tapi surat survei gimana? Gampang itu Pak, kan Bapak tahu saya pinter dari lahir. Oh ya? Pinter dari lahir nggak tuh? Saking pinternya sampai jadi pengangguran. Dengan kegeblegan minion, Sopian pun berhasil mendapatkan tanah yang awalnya mau diwakafkan, tapi malah dijual. Begundal juga ini minion ya. Bahkan ia langsung memberikan surat-surat tersebut ke temannya sehingga beberapa bulan kemudian pabrik itu pun jadi dan Sopian langsung diangkat menjadi karyawan pertamanya. Wih, sepuh cuy. Di sana Fahmi bilang kalau masalah di pabrik cuma satu, yaitu pengolahan limbah, dimana dengan uang berbungkus amplop coklat, buset dah, tebel kali cuy. Ia pun mempercayakan Sopian untuk menangani masalah tersebut, tapi dengan kebagongan Sopian yang melihat uang sebanyak itu, ya kalian tahulah. Kesukaan warga Wakanda ya korupsi. Dari atasan dapat dana 1M turun ke bawah jadi 500 juta. Enggak juga sih 500 juta, lebih parah lagi. Cuaks. A few moments later. Enak aja, mesin kayak gini harganya 0,5 M. Ini aku buat sendiri. Nah ini dia contohnya. Lebih parah cuy. Di sisi lain terlihat Rani sedang menangani pasien yang kagak bisa boker-boker, dimana tiba-tiba para minion kampung sana berbarengan staycation di puskesmas. Ada yang gak bisa boker, ada yang meriang. Si kakek paling juga kangen pelukan wanita. Dan ada juga yang cuman kena demam. Ngomongin anak saya sus, dia tuh demam dari kemarin. Ya udah, sabar ya ibu ya. Puskesmas macam apa ini? Kagak ngambil nomor antrean. Karena saking banyaknya pasien dan khususnya para bocil mengalami penyakit yang sama, membuat Rani kepikiran untuk mencari tahu sumber masalahnya dengan cara berusukan ke hutan, siapa tahu menemukan sebuah petunjuk. Dimana tanpa mengatakan peta, petunjuk pun datang dengan sendirinya sebab dengan ungkapan dari seorang minion ini yang bilang sejak ada pabrik kambing-kambingnya di ternaknya tiba-tiba kurus. Apa hubungannya ya? Sehingga mendengar itu, saat malam harinya Sopian yang lagi nongki makan mie kuah, enak bet cuy. Rani pun menanyakan tentang pengolahan limbah di pabrik Sopian yang seketika membuat kunyahan Sopian harus bersambung seperti film Cinta Fitri, yang lalu memaki-maki istrinya sebab, ya kalian tahu kan ya, kalau orang udah salah harus lebih galak cuy buat nutupin kesalahannya. Merasa jawaban dari Sopian tak lengkap seperti skripsi yang kebanyakan koreksi, pucak kata gue teh, kagak di ACC. Rani pun datang ke pabrik Sopian dan berhasil mendapati Sopian yang tanpa mengatakan sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati sampai mampus. Dengan sebuah alat Sopian membuang limbah-limbah hasil pabriknya langsung menuju sungai. Sakit mata aing woi. Kenapa harus pakai efek flash?
Meskipun ketahuan, tentunya si Sopian jauh lebih galak dari Rani. Bahkan ia langsung menyuruh Rani pulang serta mengancam akan mengaki Rani dari kakak jika memberitahu kegundalannya selama ini. Apalagi sepulangnya Sopian dari kerja, cangkem Rani tak berhentinya spam bacot dengan mencoba mengajak Sopian ke jalan kebenaran. Walaupun tak pernah sholat sedari lahir. Gelap. Diam! Aku baru pulang kerja. Orang baru pulang kerja udah di spam bacot, siapa kagak marah cuy. Minimal cari suasana yang enak lah ya. Ya contohnya pas lagi bikin gempa lokalan. Akibat limbah tersebut bukan cuma warga yang kena, tapi juga si Sopian yang mulai gatal-gatal. Kenapa? Gatal-gatal. Loh, kok kamu tahu? Lah, itu tangan garuk-garuk dari tadi ya. Kali mencerminkan kebelet boker. Sopian yang awalnya minta digarukin, kebetulan kagak ada bini. Kalau jadi atasan mah enak cuy. Tapi setelah ingat punya tato bertuliskan I love Rani di punggungnya, Sopian pun mengurungkan niatnya. Sedangkan di tempat Rani, para pasien mulai berbaris seperti anak SD yang siapa bisa jawab pertanyaan boleh masuk kelas. Bu Indah, ya, silakan masuk Bu. Sabar ya Bu ya, sebentar ya, sebentar. Nggak kuat nih, susah, cepat. Bisa aja kek bilang aja mau kena sentuhan suster kan? Di sana pasiennya mengeluhkan hal yang sama dan setelah dicek oleh dokter, Bu dokter pun menjelaskan kalau ya kalian dengar sendiri aja dah. Kemungkinan besar sumber air minum yang mereka gunakan itu bermasalah. Sepertinya terkena bahan kimia. Bentar, Sopian buang limbah ke sungai. Ini para warga minum air sungai kah? Sampai kena bahan limbah? Mendengar penjelasan tersebut, sepulang kerja Rani ingin berbincang dengan Sopian, terlebih lagi melihat badan Sopian terutama lehernya merah-merah mengira bekas kena ikan cupang dari mantannya. Dan karena Sopian yang tak mau berdebat tentang limbah pabrik, ia pun memutuskan untuk tidur tak bangun-bangun sampai hari udah siang. Di hari yang sama, terdengarlah sebuah pengumuman dari masjid yang bilang kalau salah satu minion telah terdelete dari dunia, padahal baru aja sejam yang lalu dilihat login ML. Di rumah duka, orang tua korban pun menangis tak karuan sebab uangnya kurang untuk beli immortal. Terlebih lagi para tetangganya di luar mulai menggosipi kematian korban dengan cangkem yang begitu ramah. Bu Liling itu wajar nangis-nangis kayak gitu. Si Budi kan anaknya sehat, sekarang meninggal. Dimana coba sutradara nemu minion ginian? Di sana Rani pun mendengar kalau Budi baru aja mandi di sungai sambil login ML dan setelah sejam berendam ia tiba-tiba ngambang seperti tai anyut. Sehingga mengetahui itu Rani langsung pulang bilang ke suaminya kalau telah ada korban akibat limbah yang dibuang oleh Sopian. Jangan-jangan itu gara-gara limbah yang ada di sungai, Kang. Kita harus cari tahu penyebabnya, Kang. Ini istrinya antara dongo atau gimana cuy? Dia udah tahu penyebab penyakit di kampung sana karena limbah, tapi dia bilang ke suaminya kita harus cari tahu penyebabnya. Ini seakan-akan lu udah tahu jawabannya, tapi lu pura-pura bego anjing. Di sisi lain, para warga yang merasa udah tak kuat menggaruk kegatalan di tubuhnya, kini mereka menuntut ke Pak RT. Salah Pak RT apa cuy? Menuntut untuk dicarikan jalan keluar sebab dari beberapa minggu yang lalu seluruh badan mereka sampai ke titik-titiknya gatal-gatal setelah mandi. Ini mereka pada mandi di sungai kah? Kan Sopian buang limbah ke sungai cuy, bukan ke PDAM. Beberapa warga pun bilang kalau pasti ada yang buang limbah ke sungai, sehingga dari ucapan tersebut Pak RT pun langsung membentuk sebuah tim untuk melakukan investigasi, meski itu membuat para warga makin nambah barbar sebab udah nggak tahan dengan kegatalannya. Ya sabarlah blok. Ayo Pak, keluar Pak. Ayo Pak. Keluar. Cik, kok senyum kek? Bahagia banget ya badannya gatel. Biar bisa dielus-elus sama suster. Keesokan harinya saat builder Sopian mau kerja, ia pun merasa diri mereka sedang diintai dari kejauhan oleh Intel Pentium Core I Love You ini dengan bermodalkan sarung. Ngapain bang di semak-semak pakai sarung? Alhasil saat melapor ke Sopian, mereka pun bilang kalau tak bisa membuang limbah lagi ke sungai sebab udah diawasi, yang tentunya membuat Sopian marah dan malah menyalahkan Budi atas kematiannya. Orang udah mati pun disalahin. Coba kalau dia matinya ketabrak mobil atau jatuh dari jembatan, kan nggak akan jadi panjang masalahnya. Buset, dikira mati ada modenya cuy. Mode kecelakaan, mode jatuh dari jurang. Tak berselang lama, datanglah Pak RT ke sana yang mencurigai kebegunalan Sopian selama ini. Terlebih lagi para warga juga udah curiga air sungai jadi buta setelah terciptanya pabrik di kampung sana. Karena pabrik yang dikelola Pak Sopian lah yang mencemari sungai di sini.
Wah, Bapak jangan tuduh saya dong. Itu namanya nuduh, Pak. Dan merasa dirinya dituduh dengan skill marketingnya dan pendidikan Sopian yang udah S2 katanya. Ia pun menjelaskan secara detail menggunakan cangkem perdobelehannya, saya aslinya 2 orang. Iya, saya menyewa sebuah perusahaan pengelolaan limbah. Nah itu dia yang langsung membuat para minion jadi percaya dan tak jadi berburuk sangka. Emang gampang kali cuy. Bener dah, dikadalin banget ini warga kampungnya. Malam harinya sebelum ada yang curiga lagi, mereka pun mulai memindahkan limbah-limbah pabrik bukan lagi ke sungai, melainkan langsung ke saluran warga. Kurang BGGST apalagi hidup Sopian. Sebenarnya ini pabrik apa ya? Sampai limbahnya hijau-hijau gitu cuy. Dimana dengan mengalihkan limbah ke saluran warga, beberapa hari kemudian bukan warga yang gatal-gatal lagi, melainkan bisa meninggal. Sebab kini air limbah itu malah tercampur dengan padi-padi yang baru aja ditanam. Kayak ide buang limbah ke sungai itu nggak terlalu buruk cuy. 3 bulan pun berlalu, kini hasil panen para builder kebun terlihat sangat-sangat busuk-busuk akibat tercemar limbah. Tapi mereka belum tahu juga, ya paling banter habis makan hasil panen. Ya jadi tahu sih mereka, kecuali keburu koit. Bahkan Randy yang juga tak tahu tentang limbah tersebut secara barbar ia malahan beli sayur tepat di belakang pabrik tempat Sopian bekerja. Sehingga mengetahui itu, dilempar dong sebelum kembali ke kursi penonton. Beberapa hari kemudian Randy yang balik kerja, ia kembali mendapatkan pasien yang susah boker. Dan ketika ditanya kemarin makan apa, Kemarin saya mencicipi lalapan mentah. Hasil mendengar itu Rani auto terbagongkan, apalagi mendengar sayurannya dibeli dari kebun di belakang pabrik Sopian. Sekaligus Rani jadi tahu kenapa kemarin Sopian menggedik sayur yang dibeli ke sebuah got. Sepulangnya Rani bekerja dengan menunggangi sepeda zaman kolonial, ia pun kembali menginterogasi suaminya. Tapi baru aja memberi sebuah opening, cangkem Sopian langsung lebih dulu spam bacot sebab kulitnya makin gatal-gatal. Widih, bikin efek gatalnya pakai apaan tuh bang? Di malam yang sama, saat anak buah Sopian lagi buang-buang limbah, dari kejauhan ia pun berhasil ketangkep basah oleh 2 minion yang hendak menggai. Dimana ketika ketahuan para builder langsung kabur ketar-ketir meski tetap dikejar dan berhasil diamankan. Mengetahui builder tersebut adalah karyawan Sopian, para warga pun langsung meet and greet ke rumah Sopian untuk temu kangen sambil memberi beberapa salam olahraga. Namun sayangnya niatan tersebut harus terpending sebab kata istri Sopian, suaminya lagi pergi ke pabrik. Sofiannya nggak ada di sini kan? Sofian! Mana kamu Sofian? Kalau warga udah ngamuk kagak pandang jenis kelamin cuy. Setelah mereview rumah Sopian dan gak ada hasil, keesokan harinya Sopian pun masih bisa dengan leluasa kerja di pabrik. Dan bukannya ditangkap, melainkan Sopian dengan santuy membuang limbah-limbah pabrik kembali ke sungai, bukan ke saluran warga. Anehnya ya, udah tahu Sopian ngelakuin kejahatan, bukannya lapor polisi malah nunggu kena azab. Sehingga saat warga lagi menggosok daki-daki kematian di sempak mereka, keluarlah air berwarna ijo-ijo. Ini tuh namanya pencemaran nih bu. Buset, awas bu, keluar siluman dari sana. Ini air limbah macam apa kayak gini wey. Selain mereka ada lagi para minion yang barbar, kumur-kumur pakai air sungai cuy. Tapi ketika melihat airnya buta, mereka langsung melapor ke kepala desa untuk melakukan investigasi ke rumah Sopian. Tak berselang lama, pasukan Pak RT pun OTW rumah Sopian dengan emosi yang membabi haramkan. Namun karena Sopian gak ada di rumah, mereka pun cus OTW pabrik Sopian. Lah bang, bagus bener tempat ngumpet lu. Saat para masa sampai di pabrik dan kebetulan bosnya juga datang, widih heboh-heboh. Para mamak nonton live dari belakang tembok langsung cuy. Para warga yang baru tahu kalau pemilik pabriknya adalah si Semprul ini, tanpa banyak cincau mereka langsung menyemprot Fahmi dengan spam bacotan. Pakai pura-pura segala lagi. Karena pabrik Anda semua warga menderita, Pak. Nah itu dia contohnya, minimal jangan pakai urat dulu bang. Dimana ketika Pak RT diajak masuk untuk debat, tentunya Fahmi tak tahu apa-apa tentang limbah pabrik termasuk ini bapak. Anjas, gue masuk TV bu. Tapi setelah tahu ini semua salah Sopian, sebab Sopian yang ditugaskan menjaga pabrik itu untuk membuat pembuangan limbah yang aman, sedangkan uangnya malah ditilep seperti kebiasaan para oknum. Ya yang itulah. Sehingga para warga pun kembali ke rumah Sopian akibat mereka tak berhasil menemukan Sopian di pabriknya. Gitu aja terus bang sampai para pencari Tuhan tamat. Merasa Sopian tak ada di mana-mana,
Para warga mulai berpencar mencari Sopian sampai ke semak-semak bahkan jurang sekalipun. Namun beruntung dengan petunjuk dari sutradara, akhirnya Sopian berhasil ditemukan dan mulai kejar-kejaran saling adu ulti zilong. Akibat terpojok, Sopian membuka skill barunya berupa Syndra Tensei sampai mementalkan para warga. Namun lagi-lagi ketika melihat kameramen lebih dulu ada di bawah jurang, daripada menjadi bulan-bulanan warga, Sopian pun sengaja mencemplungkan dirinya ke jurang dan nyungsep dengan posisi mulut ingin menyedot alam semesta. Dan wasted, kagak ada luka sama sekali cuy. Itu meninggal karena luka batin kah? Tak berselang lama, datanglah Reni yang terbagongkan melihat keadaan suaminya yang diarak menggunakan tandu UKS. Sedangkan untuk para warga terutama emak-emak ini, ya biasalah tipe-tipe tukang gibah cuy. Bu, Ibu. Itu si Sopian, Bu. Syukurin, Bu. Andai ini mak jadi MC di film azab ya, itu cangkem mau kena azab apa kira-kira? Lemes bener kayak tetangga gua. Ketika sampai di rumah, jenazah Sopian udah disambut oleh rombongan warga saling spam bacot satu sama lain, hingga terpaksa sang sutradara harus mengesponkan seorang manusia penyelamat bumi yaitu Winda Basukernes. Udah lama kita kagak jumpa Bang Winda versi login cuy. Dengan kemampuan Ustadz Winda, mereka pun seketika termenung ingin mengansen kata-kata yang tadi diucapkan. Tapi pasti ada aja yang masih belum tobat kembali ke jalan kebenaran, seperti contohnya Babang ini. Sekarang saya minta bantu mengurus jenazah almarhum. Gak mau. Namun setelah ditempeleng cangkemnya menggunakan Diamond Mobile Legend, para warga akhirnya mau memandikan jenazah Sopian meski mereka harus ditemani efek-efek menyakitkan mata seperti flash yang selalu hidup mati, serta bau-bau yang hanya bisa ditangkap oleh Babang kameramen kesayangan kita. Kameramennya kita ini emang supranatural cuy. Selesai memandikan, mereka pun langsung cus mendeliperikan jenazah Sopian untuk ditanam meski beberapa minion hampir nyemplung ke jurang karena licin. Dan saat perjalanannya disingkat, tumben kali kagak sampai malam. Dari dalam makam keluarlah efek mematikan yang bisa membunuh mata kalian jika nontonnya terlalu dekat. Karena dengan kemunculan efek itu, saat mau dibersihkan keluarlah efek yang lebih parah lagi. Itu apaan cuy? Hitam-hitam ngecrot. Itu dari neraka ada yang lagi olahraga kah? Tahu kayak gini kita gak usah ikut tadi. Lihat guys, logikanya ada air keluar nembak gitu ya minimal minggir lah ya. Mereka malah staycation di tempat. Ketika akan dikubur, jenazah Sopian dengan mandirinya menguruk kuburannya sendiri sehingga para warga tak perlu repot-repot menguburnya. Namun saat selesai membaca doa dan akan ditinggal, keluarlah sebuah efek sebagai penutup film ini. Sakit nggak tuh mata kalian? Auto beli install ke warung? Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah pilih-pilih pekerjaan mentang-mentang titel pendidikan kalian tinggi. Karena percayalah, pendidikan hanyalah sebuah bukti kalau kalian pernah berpikir, bukan sebuah bukti kalau kalian bisa sukses. Itu nggak sih kata-katanya di Google? Gue nyari di Google nih cuy. Adalah, gue Wisnu, stay halal brother.